Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, izinkan kami untuk menginformasikan agenda kita hari ini. Yang pertama, sambutan selamat datang dari Ketua Umum GAPKI. Yang kedua, sambutan Ketua Umum Projo. Yang ketiga, sambutan Kapolri. 4. Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kelima, pembukaan gerakan nasional vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau untuk dapat menyampaikan sambutan selamat datang. Kepada Bapak Joko Supriyono, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Polri. Yang kami hormati Bapak Budi Aris Setiadi, Wamen Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, yang juga Ketua Umum Projo. Yang kami hormati Gubernur dari 17 provinsi, kalau boleh saya sebutkan, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Jawa Barat, beserta seluruh jajarannya, Bupati, Kepala Dinas, Kapolda, Kapolres, sampai kepada pemerintahan desa. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina GAPKI, pengurus pusat, pengurus cabang, seluruh peserta gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semuanya. Selamat datang di acara pembukaan gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi. Bapak Presiden yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang berkenan memberikan vaksinasi kepada warga perkebunan dan masyarakat desa produktif yang berada di sekitar wilayah perkebunan, termasuk petani pekebun. Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, di tengah pandemi ini tetap berjalan relatif normal dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya, seluruh warga perkebunan, masyarakat desa sekitar perkebunan, dan petani sawit yang merupakan bagian dari rantai pasok tetap mendapatkan penghasilan yang baik, apalagi ditopang dengan harga tandan buah segar yang relatif tinggi. Kinerja industri sawit tahun 2021 ini sampai dengan Juli tetap menunjukkan tren yang positif, baik produksi, pasar domestik maupun ekspor. Bahkan sampai dengan Juli, ekspor sawit telah menyumbangkan 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibanding tahun 2020. Sehingga diperkirakan tahun 2021 ini ekspornya akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun. Bapak Presiden yang kami hormati, mengingat industri sawit mempunyai peranan penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi, maka kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi, khususnya
yang menyasar pada warga perkebunan, masyarakat desa produktif sekitar perkebunan yang lokasinya jauh di pelosok. Kami perkebunan sawit yang lokasinya di pelosok memiliki sumber daya yang cukup sehingga mampu akan membantu gerakan percepatan dan perluasan vaksinasi tersebut. Kami yakin dengan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan kekebalan komunitas di sektor perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya, sehingga akan menjamin pemulihan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat. Termasuk pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit rakyat oleh petani juga akan berjalan lebih cepat. Sekali lagi, kami atas nama warga perkebunan, masyarakat desa produktif sekitar perkebunan, petani sawit, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Kesehatan, Kepala Polri, Bapak Budi Aris Setiadi selaku Ketum Projo, dan seluruh gubernur di 17 provinsi beserta jajarannya. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi usaha kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Ketua Umum Projo untuk berkenan menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Budi Aris Setiadi, kami silakan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai. Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunawan Sadikin, Bapak Kapolri, Ketua Umum GAPKI dan seluruh jajaran, teman-teman Projo di 17 provinsi, gubernur, dan seluruh kepala daerah, serta hadirin yang hadir di acara pembukaan Gerakan Nasional 7 juta warga di 17 provinsi pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan sebuah kerja bersama yang berat, yang penuh tantangan, tapi harus kita menangkan bersama. Indonesia telah dipuji oleh seluruh dunia sebagai negara yang berhasil melakukan recovery, penanganan dan penanggulangan pandemi COVID secara baik. Karena itulah kita harus mengapresiasi seluruh kerja-kerja di bawah perintah langsung Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga peran serta seluruh kementerian lembaga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat. Karena pandemi COVID-19 ini akan bisa kita tangani bersama jika seluruh komponen masyarakat, seluruh warga bangsa bersatu padu, bergerak bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kerja bersama inilah yang jarang dimiliki oleh warga lain di dunia. Dunia mungkin iri melihat kebersatuan kita, kekuatan dan kebersamaan kita sebagai warga bangsa. Karena itulah kami menyambut baik dan ucapan syukur serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dengan penuh semangat, sepenuh hati membantu terlaksananya Gerakan Nasional 7 juta warga di 17 provinsi. Gerakan vaksinasi ini sudah harus dipercepat dan diperluas karena 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif ini lebih besar dari negara tetangga. Bahkan untuk beberapa negara 7 juta itu sudah merupakan jumlah penduduk yang lebih besar dari beberapa negara. Karena itulah luasan dari peta yang kita lihat bisa mencakup 80% dari wilayah Indonesia yang luas. Tentu ini penuh tantangan, tapi kami yakin kerjasama dari
Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh jajaran, Kapolda, Kapolres, pemerintah daerah, dari mulai gubernur, bupati, dinkes, serta Departemen Kesehatan, serta seluruh komponen masyarakat termasuk Projo untuk sama-sama mewujudkan ini semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berharap semoga Pak Presiden Republik Indonesia berkenan membuka acara ini dan kita harapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui dan meridhoi seluruh gerakan nasional kita. Terima kasih buat teman-teman di daerah, terima kasih buat teman-teman Papua, teman-teman Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Tengah, saya sebut lagi Riau, Sumatera Selatan, dan yang lain-lainnya. Bengkulu juga, Pak Bupati, Pak Mian, teman saya sudah standby, Jambi, Pak Kapolda, dan saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Budi atas kata sambutannya. Dan berikutnya kami mohon kesediaannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam mempersiapkan masa transisi dari pandemi menuju endemi, vaksinasi merupakan salah satu strategi kunci dalam pengendalian COVID-19 dan merupakan modal dasar hidup berdampingan dengan COVID-19. Acara yang merupakan kerjasama antara Polri, Kementerian Kesehatan RI, Projo, dan GAPI adalah upaya untuk mempercepat vaksinasi nasional dengan target 7 juta warga pada wilayah perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi. Vaksinasi dapat bermanfaat untuk memberikan perlindungan dari potensi penularan COVID-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dan perekonomian dapat tumbuh. Namun, tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas gerakan nasional vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi. Mari kita berbondong-bondong meluangkan waktu untuk melaksanakan vaksinasi sehingga kekebalan komunal segera terwujud. Bagi masyarakat yang belum divaksin agar segera vaksin, dan bagi yang sudah divaksin tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker. Ayo pakai masker dan ayo segera vaksin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Terima kasih Bapak Kapolri atas sambutannya. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC CLU, kami silakan. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, teman saya Pak Sigit, Ketua Umum GAPI Pak Joko, serta Ketua Umum Projo, ini juga sahabat lama saya Pak Budi Ari, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, di awal tahun
ini, tanggal 13 Januari, kita memulai program vaksinasi. Dengan target pertamanya 181,5 juta rakyat Indonesia. Dan Bapak Presiden mengharapkan dalam jangka waktu 1 tahun, jadi sampai 13 Januari 2022 kalau bisa sudah diselesaikan. Di sekitar pertengahan tahun, ada tambahan untuk usia antara 12 sampai 17 tahun yang sebelumnya belum masuk ke target vaksinasi. Sehingga total jumlah rakyat Indonesia akan divaksinasi naik menjadi 208 juta orang. Kalau masing-masing disuntik 2 kali, artinya kita butuh 416 juta suntik. Dan per pagi ini saya lihat kita sudah mencapai 132 juta suntikan, mencakup 84 juta suntik pertama, atau 40% dari target 208 juta. Jadi 40% dari rakyat kita yang eligible untuk disuntik sudah berhasil kita suntikan, 40% atau 84 juta. Yang sudah mendapatkan suntikan lengkap kedua adalah 47,5 juta atau sekitar 23%, sehingga total suntikan yang sudah kita berikan 132 juta. Dengan kecepatan yang terus meningkat, kita mencapai 50 juta pertama pada saat kita mulai di 13 Januari, kita butuh waktu 26 minggu. Sehingga tanggal 8 Juli kita mencapai 50 juta suntik. Sedangkan untuk 50 juta suntik kedua, kita turun yang tadinya butuh 26 minggu, turun menjadi 7 minggu. Kita mencapai 50 juta suntikan kedua atau total 100 juta itu di tanggal 31 Agustus. Dan kita melihat dengan laju yang ada sekarang, diharapkan bahwa 50 juta berikutnya, jadi kita insya Allah bisa mencapai 150 juta suntik, perkiraan kami bisa dicapai dalam waktu 5 minggu, yaitu di sekitar minggu pertama September. Mudah-mudahan dengan demikian, kalau melihat laju yang seperti ini, insya Allah angka 250 sampai 300 juta suntik kita bisa selesaikan di Desember, dan di Januari kita bisa selesaikan 350 juta suntik. Jadi sesuai dengan target awal. Nanti insya Allah untuk tambahan yang menjadi 208 juta rakyat itu kita bisa selesaikan di Februari. Dan itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa bantuan teman-teman sekalian. Kementerian Kesehatan tidak akan mampu melakukan ini sendiri, tapi harus melakukannya bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat lainnya. Baik itu TNI, Polri, organisasi sosial, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GAPKI dan Projo yang sudah menginisiasi vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu melindungi mereka yang disuntik, melindungi keluarga mereka, melindungi seluruh rakyat Indonesia, juga berkontribusi untuk membangun kesehatan dan ketahanan kesehatan terhadap pandemi ini di seluruh dunia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Menteri atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan prosesi pembukaan gerakan nasional vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Insinyur Haji Joko Widodo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kapolri, yang saya hormati Ketua Umum Projo dan seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum GAPKI, para gubernur dan bupati, para peserta gerakan vaksinasi di wilayah perkebunan dan desa-desa produktif, undangan dan hadirin yang berbahagia. Saat ini setiap hari kita melihat vaksinasi digencarkan di berbagai daerah, menyasar berbagai kelompok masyarakat, bahkan dengan cara dari pintu ke pintu, door to door, mendatangi masyarakat agar segera dapat divaksin. Perluasan dan percepatan vaksinasi ini sangat penting kita lakukan agar semakin banyak masyarakat yang divaksin di seluruh tanah air Indonesia. Sehingga target vaksinasi nasional 70% di akhir tahun dapat segera tercapai. Karena itu sejak 13 Januari 2021, pemerintah bekerja siang dan malam untuk melakukan vaksinasi secara massal di seluruh penjuru tanah air. Kita ingin seluruh masyarakat Indonesia terlindungi, para lansia terlindungi, ibu-ibu hamil terlindungi, para penyandang disabilitas terlindungi, sampai dengan anak-anak kita juga terlindungi dari risiko yang berat. Saya sangat gembira melihat antusiasme masyarakat untuk membantu perluasan dan percepatan vaksinasi di berbagai pelosok Indonesia. Ini menunjukkan sebuah harapan bahwa kita akan bisa mengendalikan penyebaran pandemi ini dengan semangat kebersamaan, semangat saling melindungi dan juga semangat saling membantu. Hadirin yang saya hormati, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bantuan berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Semua pihak bisa turun tangan berpartisipasi, membantu dengan berbagai cara, sehingga tujuan vaksinasi bisa tercapai dengan cepat. Semua pihak harus berkolaborasi, meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi aman dan halal, mempercepat vaksinasi tempat-tempat yang bisa dijangkau untuk menyentuh sebanyak mungkin masyarakat yang belum divaksin. Karena itu saya menyambut baik inisiatif Projo bersama GAPKI untuk membantu percepatan vaksinasi. Vaksinasi 7 juta dosis untuk warga perkebunan dan desa-desa produksi di 17 provinsi, dengan target 7 juta warga perkebunan dan pertanian dan desa-desa produktif dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Sektor perkebunan dan pertanian penting untuk mendapatkan dukungan, merupakan salah satu sektor strategis sangat dibutuhkan masyarakat yang selama pandemi mengalami pertumbuhan yang baik. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi secara pasti kapan akan betul-betul berakhir. COVID tidak mungkin hilang secara total. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan penyebaran COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tidak boleh senang-senang berlebihan. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan bersih. Protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru yang dijalankan oleh seluruh segmen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, petani, pekebun, sampai dengan siswa-siswa di sekolah adalah kunci penting agar kita bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi. Sehingga kita bisa menjalankan kegiatan produktif, tapi tetap aman dari COVID-19. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media serta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dan menyaksikan acara ini hingga selesai. Akhir kata, saya Didi Mangunrejo pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk kita semua.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan kekurangan selama acara berlangsung. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.